Ya, jumpa lagi di Bukan Partai Politik. Hari ini kita bincang-bincang soal kondisi negeri kita, kondisi republik kita. Ya, mumpung saya ada di Kalimantan, di rumah keluarga, ini dengan keluarga. Kita sedikit mengisi diskusi atau diskursus wacana politik di Indonesia. Ya, walaupun om saya ini pakai Pak Prabowo Gerindra, ya. Tapi ini bukan mengendorse Prabowo ya, tapi kita kebetulan sekali jadi bicara soal itu. Nah, kemarin kita bicara tentang strategi politik tingkat dewa. Hari-hari ini banyak pihak yang sedikit dibingungkan oleh dansa-dansa politik Jokowi terkait dengan sebenarnya Jokowi itu memberikan dukungan kepada siapa ya? Apakah kepada Prabowo atau kepada Ganjar. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan yang tentu tidak mudah untuk dijawab sedemikian rupa karena sekali lagi ada banyak yang dipertaruhkan ini. Ini bukan saja bicara tentang partai berlambang banteng ya dengan moncong putih atau juga dengan burung Garuda dan yang lain-lain, Nasdem dan sebagainya. Pertaruhannya adalah pertaruhan tentang berbagai macam kebijakan yang selama ini telah dihadirkan oleh Jokowi dan dengan afiliasi-afiliasi partai yang lain. Dan ini kan sedang dipertaruhkan ketika Jokowi tidak lagi menjabat untuk kali ketiga karena memang secara konstitusional itu tidak dimungkinkan walaupun ada banyak yang menggadang-gadang soal itu. Nah, di sini banyak orang yang kemudian berspekulasi untuk melihat bahwa sebenarnya terjadi pecah kongsi antara Jokowi dan Mbak Mega atau Bu Mega. Nah, kita kaum awam yang bukan politisi, bukan juga pengamat politik, tetapi ya hanya bicara tentang sebagai warga negara yang ikut ambil bagian dalam konteks memberikan suara terhadap kontestasi kepemimpinan RI 1, tentu punya kepentingan juga untuk menginginkan bahwa memang presiden yang akan memimpin Indonesia adalah presiden yang bisa setidaknya menyambung ya kinerja yang sudah dicapai oleh Jokowi. Salah satu agenda strategisnya, agenda utamanya yang dibela oleh Jokowi adalah bicara tentang kelangsungan atau nasib ibu kota negara yang baru saja dipindahkan dan sedang digadang-gadang akan diaktifkan ya. Nah, ini menjadi sebuah pertaruhan besar bagi republik ini. Nah, karena itu Jokowi mencoba untuk melakukan dinamika politik yang tidak mudah untuk dibaca pada level arus kaum awam ya. Jadi kita tidak tahu lobby-lobby dalam beberapa kesempatan kita sudah melihat bagaimana keakraban Jokowi bersama dengan Prabowo dan juga sekaligus Ganjar. Awalnya orang menebak bahwa Ganjar akan menjadi presiden dan kemudian diikuti dampingi oleh Prabowo sebagai wakil, dan sebaliknya orang kemudian melihat bandul bergerak ke arah yang berlawanan, Prabowo menjadi presiden dan Ganjar menjadi wakil presiden. Nah, ini juga kembali membingungkan ketika selepas pulangnya Jokowi dari agenda pertemuan G7, G7 dari Jepang, dan kemudian orang pertama kali yang ditemui oleh Jokowi adalah bukan Ganjar dan bukan juga Mbak Megawati tetapi juga adalah Prabowo. Dan ini memunculkan spekulasi baru bahwa Prabowo lebih didorong oleh Jokowi untuk menjadi presiden. Apalagi belakangan sekali lagi seperti yang kita lihat, Gibran sempat menjamu Prabowo dalam satu keramatamahan dan itu pada akhirnya membawa Sekretaris Jenderal Hasto untuk memanggil dan mempertanyakan motif-motif di balik itu ya. Ini yang juga membuat Mbak Mega tidak nyaman dengan dansa-dansa politik keluarga Jokowi. Nah, kemudian orang bertanya sebenarnya Jokowi ini mau kemana ya? Saya kira dinamika politik dengan arus peta politik yang sekarang ini memang cukup membuat orang was-was ya, karena bukan hanya Jokowi yang was-was tapi kita juga was-was sebenarnya apakah IKN itu akan menjadi harga yang harus dipertaruhkan dan seterusnya. Karena ini sekali lagi Jokowi tidak akan mau kecolongan kalau Prabowo atau Ganjar bisa saja bahwa akan ada keberlanjutan. Ya, pernah dalam satu wawancara Anies ditanya terkait dengan bagaimana dengan nasib IKN. Ya, tentu dengan retorika yang tentu teman-teman tahu bahwa ya walaupun beliau mengatakan itu adalah konstitusi yang harus terus di follow up, tapi ya
banyak kasus di berbagai macam kebijakan yang dibuat pada akhirnya mangkrak. Ya bisa saja pertaruhan ibu kota negara ini mangkrak akhirnya, dan nasib wibawa Jokowi, wibawa kepartaian dan seterusnya akan menjadi nilai pertaruhan yang mahal, sehingga Jokowi pasti akan berupaya sedemikian rupa untuk mengamankan ini. Jokowi mungkin resah ketika Prabowo dan Ganjar tidak ada yang mau mengalah untuk menjadi wakil presiden. Nah, kalau itu tidak mau mengalah, bisa jadi bahwa Anies kemudian melenggang tanpa hambatan. Ya. Harapan Jokowi tentu bahwa kontestasi ini hanya satu putaran, tetapi kalau posisi seperti ini, saya yakin bahwa kontestasi pemilihan orang nomor 1 di Republik ini akan berjalan 2 putaran, dan itu sangat membahayakan apa yang diharapkan oleh Jokowi, Ganjar ataupun Prabowo. Ya. Jadi ini menarik untuk kita ikuti, dinamika atau aliran politik masih sangat dinamis teman-teman, jadi kita akan tunggu dan ikuti lagi perkembangan-perkembangan yang berikutnya. Ya, sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam bukan partai politik. Ayo, minum Om. Ya. Oke.